Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai di seri yang ke-26, yaitu jual beli salam atau pembayaran di awal dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan muamalah transaksi ya jual beli dengan secara tidak tunai ya pada waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kalian menuliskannya. Ayat ini secara jelas ya menganjurkan, memerintahkan, mensyariatkan kepada kita ya bahwasanya ya anjuran atau syariah untuk menuliskan akad ya yang dilakukan secara tidak tunai. Selain itu tentu saja dalam konteks ini adalah bahwa ayat ini di Al-Baqarah ayat 282 juga mengandung makna bahwasanya diperbolehkannya jual beli dengan secara tidak tunai ya, baik itu dibayar di akhir ataupun juga dibayarkan di awal. Nah, terkait hal ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dikatakan qadiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah wahum yuslifun ya, yakni fi samar asana wasanatain ya, faqala man aslafa fi tamri fal yuslif fi kulli aw fi kailil ma'lum wa waznil ma'lum ila ajalim ma'lum ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiba di Madinah ketika hijrah ya, maka penduduk Madinah itu telah terbiasa dengan memesan buah korma dengan waktu 1 tahun atau 2 tahun. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, dikatakan man aslafa ya, siapa saja yang memesan kurma ya membeli dengan cara tidak tunai, maka hendaknya ia memesan ya fi kailil ma'lum ya dalam takaran yang jelas, wawaznil ma'lum timbangan juga yang jelas, dan juga ila ajalim ma'lum sampai juga waktu atau tempo yang telah ditentukan oleh keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini sejatinya ya menceritakan tentang bagaimana kebiasaan penduduk Madinah yang sudah terbiasa dengan memesan ya dalam hal ini adalah kurma, dalam artian itu membeli terlebih dahulu atau membayar terlebih dahulu kurma itu dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Nanti dalam riwayat ini ada juga yang mencapai 3 tahun. Ya, maka ketika hal ini terjadi, hal ini dilihat oleh Nabi SAW, maka beliau berpesan, ya boleh istilahnya itu kalian tuh melakukan jual beli salaf atau salam ini ya, tetapi dengan syarat fi kailil ma'lum ya, pada ukuran yang jelas ya, kemudian juga waznil ma'lum timbangan yang jelas juga, ila ajalim ma'lum, dan juga waktu ya penyerahan yang juga jelas, artinya jangka waktunya itu sudah jelas ya, baik itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau waktu-waktu yang lainnya, sehingga kemudian ya jual beli salam atau jual beli pesanan itu dalam Islam diperbolehkan ya, karena ini menjadi sebuah kebiasaan yang juga sesuai juga dengan syariat, tidak melanggar dari aturan transaksi di dalam Islam. Nah, merujuk kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 282 dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait dengan jual beli salam atau jual beli pesanan, maka dapat diambil beberapa faedah. Yang pertama adalah jual beli yang dilakukan secara tidak tunai atau utang itu dibolehkan dalam Islam ya, baik itu pembayaran di belakang berarti utang gitu ya, barangnya terlebih dahulu, ataupun ya bayar terlebih dahulu baru barang itu belakangan. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah dua jenis jual beli tidak tunai adalah pembayaran dilakukan di awal, sedangkan penyerahan objek jual beli salam itu di akhir, dan penyerahan objek jual beli di awal dengan pembayaran dilakukan di akhir yang disebut dengan utang atau qard ya. Jadi ini menjadi hal yang jadi ada dua. Yang pertama adalah barangnya terlebih dahulu ya, baru bayarnya belakangan, ini biasa dengan istilah utang ya. Yang kedua adalah bayarnya terlebih dahulu, tadi bayar barangnya terlebih dahulu kan ya, baru nanti bayarnya belakangan, itu namanya utang. Tapi kalau bayar terlebih dahulu baru barangnya itu belakangan atau jasa belakangan, itu disebut dengan apa? Jual beli salam atau pesanan. Dan keduanya ini diperbolehkan di dalam Islam. Baik. Yang ketiga adalah praktek jual beli salam sudah dilakukan di Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota ini. Artinya nanti berlaku juga al-adah muhakkamah, artinya kebiasaan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam, maka itu diperbolehkan. Itu ya. Baik, yang berikutnya adalah jual beli salam atau salaf adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan penyerahan objek akad atau objek transaksi itu ya di belakang, diakhirkan sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian kebolehan jual beli salam dalam Islam adalah dengan syarat. Jadi Nabi SAW tadi mensyaratkan ya boleh kalian itu melakukan jual beli salam atau salaf ya, dengan syarat pertama adalah kualitas barang itu jelas ya, spesifikasinya itu jelas ya, baik itu kuantitasnya, kualitasnya, timbangannya, ukuran, pokoknya spesifikasinya ya, jadi harus jelas. Kemudian berikutnya adalah waktu penyerahannya itu juga sudah jelas. Misalnya 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Jadi dia sudah clear, berarti tidak ada di sana itu istilahnya itu khianat, tidak ada mungkin memundurkan gitu ya. Jadi ketika waktu itu sudah ditentukan untuk penyerahan, maka itu sudah harus dilaksanakan penyerahan oleh yang menjualnya. Nah, ini adalah bukti bagaimana salah satu dari kemudahan dalam Islam yaitu dibolehkannya jual beli dengan secara tidak tunai ya, baik itu pembayaran di belakang ataupun pembayaran di awal ya. Ini sebagai salah satu bentuk ya rahmat dan juga kemudahan di dalam Islam, terutama dalam sistem muamalah dan ekonomi syariah di dalam Islam. Syaratnya tentu saja dari sisi kualitasnya, kuantitasnya, kemudian spesifikasinya, dan juga waktu penyerahan barang yang sudah jelas ya, yang sudah dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang berakad. Demikian wallahu a'lam bishawab, program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.